Menurut standar manusia yang baik itu semua dilabrak. Jadi ini bukan persoalan PDI Perjuangan dengan Jokowi. In person. Tapi ini persoalan PDI Perjuangan dengan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang melanggar batas-batas etika, moral, prinsip, nilai, termasuk konstitusi dan hukum. Oke pemirsa, kali ini kita akan melihat tayangan video yang sangat menarik, yaitu terkait dengan isu atau wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di video selanjutnya. Langsung adalah beliau berdua, tapi bahwa rencana pertemuan itu menguat, bahwa itu menjadi suatu energi yang baik untuk bangsa dan negara, itu bisa saya konfirmasi bahwa rencana pertemuan itu hari ini semakin menguat, itu Mas. Dan kita sudah melihat bagaimana survei dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa ada kepuasan publik yang sangat tinggi untuk Pak Prabowo, bahkan lebih tinggi dari kepuasan publik masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi di periode pertamanya. Artinya sebenarnya tanpa bayang Pak Jokowi sekalipun kepuasan publik ini sudah sangat tinggi untuk Pak Prabowo, dan itu menjadi modal yang sangat baik apabila beliau terus menjadi dirinya sendiri, tidak perlu terganggu bayang-bayang orang lain. Itu Mas. Tapi kan kalau kita melihat bagaimana wacana pertemuan itu sudah sangat lama sebetulnya, bahkan sebelum Pilpres sekalipun, lalu kemudian setelah Pilpres, artinya dari hubungan baik dari kedua tokoh negarawan ini, saya rasa itu bukan wacana yang baru. Ada wacana ingin bertemu, ada wacana akan bertemu, itu sudah sesuatu yang sudah cukup lama kita nanti-nantikan. Nah, ini tinggal menunggu waktu, momen, timing yang paling tepat saja, karena hari ini semua kondisinya saya rasa mengarah ke situ. Itu Mas. Tapi kalau faktor Pak Jokowi yang membuat pertemuan ini semakin sulit nampaknya dilakukan, ini benar ya? Karena kalau bicara soal kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, kita lihat mesra sekali hingga kini. Ya, itu yang saya bilang tadi, kalau melihat bagaimana dari metode saintifik bekerja, maka kalau kita melihat bagaimana hasil survei dan persepsi publik di dalam Litbang Kompas itu kita lihat, maka satu, persepsi positif publik terhadap Pak Prabowo itu sangat tinggi hari ini. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Jokowi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini secara dominan itu yang tinggi adalah angka kepuasan terhadap Pak Prabowo di angka 94,4% kalau tidak salah. Nah, untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden sekaligus kalau ini publik mengkaitkan dengan Pak Jokowi, ini surveinya lebih rendah, jauh lebih rendah dari Pak Prabowo kepuasannya, yaitu di angka 70-an%. Sehingga kalau kita melihat fakta itu saja, sebetulnya ini bisa menggambarkan dengan sangat jelas bahwa ada gap penerimaan publik atas Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan ini bisa jadi disebabkan beberapa faktor. Salah satunya jangan-jangan publik menanti-nanti betul Pak Prabowo benar-benar menjadi presiden sesungguhnya, jadi dirinya sendiri tanpa terganggu bayang-bayang Pak Jokowi. Jadi ini bukan kami yang bicara, tapi kita mempersepsikan, membaca dari hasil survei kemarin. Itu Mas. Ini yang terjadi, maka betul bahwa nasib oposisi akan mati dan wassalam untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi sebaliknya, kalau PDIP mampu memerankan dua kaki pada level praktik politiknya, ia berkoalisi, ia bekerja sama dengan Prabowo Subianto, tapi kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat, ada kebijakan yang kemudian tidak terlampau menguntungkan anak bangsa, PDIP terus kritis. Nah, inilah yang saya kira seringkali dipraktekkan oleh partai-partai politik yang memang selama ini seringkali mencari aman di dua kutub para pemilih yang selalu berseberangan secara politik. Cari aman di kubu pemerintah dan cari aman di kubu kelompok-kelompok oposisi. Kita tinggal tunggu. Padahal kita itu melihat betul ya, dari dulu saya selalu mengatakan bahwa haram hukumnya partai-partai yang kalah Pilpres itu berkoalisi dengan yang menang. Supaya pemilu itu ada gunanya, supaya Pilpres itu ada gunanya. Pemenang mestinya jadi penguasa, dia menguasai semua struktur kekuasaan, dia menguasai instrumen-instrumen politik, menteri, pejabat-pejabat petinggi yang lainnya hanya bisa dinikmati oleh para pemenang. Sementara yang kalah pemilu, biarkanlah dia berjalan di tempat yang suci, biarkanlah dia berjalan di tempat yang sunyi, menjadi oposisi, menjadi ekstraparlementer dan tidak menikmati kekuasaan-kekuasaan politik apapun. Rasa-rasanya apa yang saya bayangkan itu sulit
untuk bisa diwujudkan di Indonesia. Karena yang kalah pemilu sekalipun, yang kalah pilpres sekalipun, dia juga mendapatkan kekuasaan politik, dia mendapatkan privilege, dia bisa bekerja sama, dia bisa jadi menteri, dan bisa bekerja sama di tempat yang lain seperti kepentingan politik di parlemen. Karenanya saya juga sering mengatakan, kalau begini ceritanya, yang kalah juga bisa menikmati kekuasaan politik, besok-besok tak perlu lagi ada pemilu. Pemilu itu hanya sebatas seremonial dan cukup diaris aja. Kira-kira hari ini yang jadi presiden siapa, 5 tahun dari partai apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk apa ada pemilu? Kalau IDN, yang kalah pun bisa menikmati dan siap bekerja sama dengan pemenang. Saya kira di situ, inilah politik kita itu, Pak. Nggak perlu ngotot-ngotot amat, karena yang kalah pun selalu mendapatkan keistimewaan untuk bekerja sama. Nah, propaganda anti Jokowi yang terus-menerus dikumandangkan PDIP dan para sekutunya. Jadi di mata mayoritas rakyat, Jokowi adalah pemimpin yang sangat berhasil. Dan kini ketika ternyata setelah 100 hari tingkat kepercayaan terhadap Prabowo mencapai tingkat yang lebih tinggi, ini tentu perlu dirayakan. Ini berarti pilihan Jokowi untuk berpindah mendukung Prabowo adalah pilihan yang sangat tepat. Ya. Prabowo berhasil menunjukkan dia layak dipercaya bahkan oleh orang yang semula skeptis terhadapnya, seperti saya. Komentar kedua saya adalah soal kepantasan penjelasan terhadap perbandingan suara dukungan pada Prabowo dengan suara dukungan pada Jokowi di 100 hari pertama kekuasaan mereka. Tentu penting untuk menunjukkan ada angka yang berbeda secara mencolok. Tapi adalah sangat kekanak-kanakan untuk mengatakan seperti yang dikatakan PDIP bahwa ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Faktanya Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi, kata Guntur. Loh, sejak kapan ya kami pendukung Jokowi mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi? Tentu saja kami puas dengan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun. Tapi tentu saja kami berharap penggantinya, bukan saja sekarang, tapi juga di tahun-tahun berikutnya nanti akan bisa melanjutkan keberhasilan Jokowi. Setidaknya sama, atau tapi lebih akan baik. lebih baik kalau lebih. Dan sejak kapan kita menyaksikan Prabowo berkejar-kejaran dengan Jokowi? Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan persaingan. Hubungan mereka berdua adalah hubungan persahabatan. Bahkan saya merasa Jokowi itu adalah salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan Prabowo. Saya ulang cerita saya tadi, bahwa Jokowi adalah orang yang meminta kami pendukungnya untuk mendukung dan memenangkan Prabowo. Sayangnya, saya melihat PDIP ingin dengan sengaja memecah hubungan mereka. PDIP seperti ingin memanas-manasi kedua pemimpin Indonesia itu, bahwa mereka sebenarnya bersaing memperebutkan suara rakyat. Cara PDIP ini menggelikan sekaligus memalukan. Bahkan Guntur merasa perlu mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo harus berhati-hati terhadap campur tangan atau cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Lagi-lagi ini maksudnya apa? PDIP nampaknya ingin sekali membangun narasi bahwa Jokowi pada dasarnya adalah penjahat yang ingin menguasai pemerintahan Prabowo. Kalau dilanjutkan, sangat mungkin Guntur juga akan meminta Prabowo hati-hati terhadap Gibran. Kayaknya di dalam hati PDIP ada kebencian sangat terhadap Jokowi dan mereka tidak bisa terima kalau Prabowo dan Jokowi ini bersahabat. Di sisi lain sebenarnya menarik untuk membahas perbedaan dukungan Jokowi dan Prabowo di 100 hari pertama ini secara objektif. Saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan solidnya kepercayaan publik terhadap Prabowo adalah tidak terbangunnya polarisasi dukungan seperti yang terjadi di era Jokowi. Mayoritas pemilih Ganjar dan Anies lalu merasa kekalahan kubu yang mereka dukung adalah hal yang wajar dan tak perlu menyisakan dendam. Mereka menerima kemenangan Prabowo dengan lapang dada. Ini yang dulu tidak terjadi di masa kekalahan Prabowo dari Jokowi pada 2014 dan 2019. Di masa itu, kubu anti Jokowi terus-menerus menyebarkan fitnah, hoax, dan suara kebencian terhadap Jokowi. Dia misalnya disebut keturunan komunis, pro-Cina, beragama non-muslim, dan sebagainya. Akibatnya, ketika Pilpres sudah selesai, kebencian itu masih terus tertinggal di hati mereka. Masih meluap-luap. Ini yang untungnya tidak lagi terjadi pada 2024. Prabowo tidak menjadi sasaran serangan kebencian serupa. Maka ketika Prabowo mulai memimpin Indonesia,
dia diterima sebagai pihak pemenang pertandingan yang diterima dengan hati terbuka. Komentar ketiga saya adalah, ini menunjukkan janji-janji Prabowo adalah janji-janji yang mengena pada hati rakyat dan karena itu harus secara konsisten dijalankan.